Halo semuanya, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Kali ini bersama saya Esti Yulianingsi dari PKB Bantul. Dan pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Dinkes Bantul. Namanya Mbak Endah ya, Mbak dari P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Mbak Endah, gimana kabarnya hari ini? Hari ini bersemangat ya, harus bersemangat ya. Tetap harus walaupun cuaca panas. Iya. Panas Sehat? sekali, sehat. Alhamdulillah. Ya. Mbak Endah, jadi kali ini kita akan bahas seputar HIV dan AIDS. Oke. Mbak Endah bisa bantu jelasin nggak ke teman-teman sebenarnya HIV itu apa sih Mbak? Untuk teman-teman semuanya, HIV pasti teman-teman udah pernah dengar semuanya ya. HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi yang diserang kekebalan tubuhnya Mbak, virusnya. Beda dengan AIDS ya. Kalau AIDS itu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi kumpulan gejala penyakit karena ada HIV dalam tubuhnya. Oke. Gitu. Jadi penyakitnya bisa macam-macam. Penyakit apa aja itu bisa. Soalnya penyakitnya sama dengan penyakit kita kalau nggak ada HIV, karena yang diserang adalah kekebalan tubuhnya. Ya. Gitu. Sistem imunnya ya. Ya, sistem imunnya. Nah sebenarnya kalau berbicara soal HIV itu kan sudah banyak yang membahas gitu ya. Teman-teman juga mungkin beberapa sudah sering ada diskusi soal HIV. Nah, kalau melihat gejalanya itu sebenarnya gejalanya nampak nggak sih Mbak? Oke. Jadi gejalanya, gimana sih gejala orang HIV gitu ya? Kita tanya, apakah yang kurus kering gitu ya? Apakah yang luka-luka gitu seluruh tubuhnya? Nah, kita persepsikan dengan ngaca. Kita berkaca. Jadi kita ambil kaca gitu ya, kita ngaca. Ya gitu gejalanya orang HIV. Tidak ada gejalanya sama sekali. Gitu. Jadi orang dikatakan HIV positif itu hanya dengan pemeriksaan dan tes HIV. Kalau dilihat dari fisiknya tidak bisa. Iya. Ya, kalau masih statusnya adalah HIV positif. Oke, jadi kita nggak bisa ngejudge siapapun gitu ya. Oh itu badannya kurus berarti kayaknya HIV deh gitu, nggak bisa ya Mbak ya. Bisa. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan atau tes. Ya, kayak gitu. betul sekali. Nah, sebenarnya HIV itu banyak nih mitos-mitos seputar HIV kayak gitu ya. Ada mungkin yang masih percaya bahwa melalui jarum suntik, tapi jarum suntik yang seperti apa sih? Ada yang bilang juga melalui ciuman, tapi ciuman yang seperti apa sih? Nah gitu. Nah yang paling benar tuh sebenarnya media penularan HIV itu apa aja Mbak? Ya. Jadi media penularan HIV itu ada di 4 cairan. Yang pertama adalah cairan sperma, cairan vagina, kemudian darah dan air susu ibu. Jadi ada di 4 cairan ini. Jadi 4 cairan ini yang mampu menularkan HIV. Kalau ditanya, ada nggak di ludah? Ada nggak di keringat? Ada, tetapi tidak cukup bisa menularkan. Oke. Ya, gitu. Berarti harus ada konsentrasi atau jumlah tertentu gitu ya untuk jadi menularkan. Harus ada pertukaran cairan tersebut. Oh iya. Ya, tadi dikatakan bahwa jarum suntiknya menularkan nggak sebetulnya? Sebetulnya yang menularkan kalau jarum suntik itu bukan jarumnya, tetapi partikel darahnya yang tertinggal di jarum. Mungkin kita ngelihatnya bersih ya, nggak ada tetesan darah sama sekali. Tapi ada partikel-partikel kecil yang nempel di ini, apa namanya? Dinding. Dinding itunya. Oke, itu. Gitu ya Mbak. Jadi memang kalau nggak melalui media penularan yang 4 tadi, cairan darah, cairan sperma, vagina, sama air susu ibu, berarti itu tidak akan menularkan. Ya, risikonya kecil untuk bisa tertular. Risikonya sangat kecil untuk tertular. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan juga yang banyak ditanyakan adalah kalau pasangan salah satunya HIV positif itu bisa nggak memiliki anak dengan HIV negatif? Atau apa yang harus dilakukan dengan pasangan yang salah satunya positif HIV? Oke, ya jadi orang yang HIV positif, salah satunya gitu ya, misalnya cowoknya aja, kemudian berencana untuk menikah gitu ya, bisa nggak anaknya negatif? Bisa, kalau melalui program yang namanya PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak.
gitu ya. Kalau yang positif yang laki-laki itu mungkin nanti akan dicari masa suburnya gitu ya, dicari masa suburnya kapan yang perempuan, kemudian juga dites yang laki-laki ini CD4-nya itu tinggi enggak, kemudian viral load-nya masih tinggi atau enggak, atau undetectable atau masih detectable. Kalau udah undetectable, dicari masa suburnya, kemudian bisa melakukan hubungan suami istri secara biasa. Nah itu kalau ibunya tidak positif. Kalau ibunya yang positif itu tetap harus minum obat ARV, itu namanya yang untuk mencegah antiretroviral itu. Kemudian maintenance-nya nanti dokter yang akan akan mengawasinya. Oke. Nah sebenarnya kalau tadi bicara soal tes, tes HIV ini apa Mbak namanya? Namanya ada VCT, jadi Voluntary Counseling and Testing. Apa itu? Jadi itu tes HIV yang dilakukan secara sukarela. Jadi teman-teman kalau mau tes HIV, monggo bisa datang ke layanan, gitu ya. Puskesmas di 27 puskesmas di Kabupaten Bantul sudah bisa melayani untuk tes HIV. Ya, itu. Kemudian free ya. Free, gratis. Ya, gratis. Oke, teman-teman bisa akses. Kalau teman-teman pengen tes HIV, pengen tahu status HIV-nya, teman-teman bisa melakukan tes VCT di 27 puskesmas di Kabupaten Bantul. Dan di rumah sakit juga sudah bisa. Di rumah sakit Panembahan Senopati bisa, Harjo Lukito bisa, PKU juga bisa, sudah bisa gitu ya. UII juga sudah bisa, Respira juga sudah bisa. Ya. Nah, kalau ternyata hasilnya positif dan harus minum obat gitu, konsumsi obat ini bisa didapatkan di mana saja? Ya. Jadi memang HIV itu nggak bisa disembuhkan ya Mbak. Jadi di dunia kedokteran belum ada yang namanya untuk menyembuhkan virus. Jadi kalau kita flu pun gitu ya, kalau kita flu itu kalau kita sembuh itu virusnya bukan hilang tetapi tidur. Kalau kita kecapean, kehujanan, terus tiba-tiba kita flu muncul lagi. Ya itu sama juga dengan HIV. Jadi memang tidak ada obat untuk menyembuhkan, tetapi untuk menekan jumlah virusnya supaya tidak masuk fase AIDS. Di mana ngambilnya gitu ya? Di Bantul sudah bisa diambil di Rumah Sakit Panembahan Senopati gitu, sudah bisa di Puskesmas Kretek, ada di Serandaan gitu ya, ada di Sewon 2 baru ya, bisa di yang paling ini Kretek, kemudian bisa di Panembahan Senopati, Serandaan gitu ya, ada di Harjo Lukito kalau yang daerah sana Utara. Ya Banguntapan 1 ya gitu. Jadi sebenarnya sudah cukup mudah ya untuk saat ini akses. Dan itu juga free ya Mbak ya untuk obatnya? Iya, untuk obatnya free, tapi nanti retribusi tergantung. Kalau warga Bantul dan punya BPJS itu retribusinya juga free, menyesuaikan yang di layanannya. Nah sebenarnya kalau kita tadi sudah berbicara soal apa virusnya, media penularannya, sebenarnya cara untuk mencegah ya. Hal yang paling penting ini adalah cara untuk mencegah. Nah, cara untuk mencegahnya itu gimana? Ya, pencegahannya itu ada 5. Kalau kita bisa bilang A, B, C, D, dan E gitu ya. A-nya apa? Untuk teman-teman remaja gitu ya, saya sarankan untuk yang A. Paling penting A. Apa itu A? Itu abstinen. Jadi tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Itu penting untuk teman-teman remaja. Yang kedua adalah B, be faithful. Bagi teman-teman yang sudah menikah, salinglah setia dengan pasangannya. Jadi tidak hanya istrinya, tapi juga suaminya. Jadi saling setia. Kemudian C gitu ya. C ini adalah kalau memang perilakunya berisiko, itu pakai kondom. Yang keempat, yang D adalah no drugs ya. Jadi tidak menggunakan narkoba jenis apapun gitu ya. Itu. Yang E yang paling juga penting adalah edukasi. Jadi podcast seperti ini gitu ya, itu saya menyambut baik karena ini adalah salah satu vaksin yang paling bagus gitu ya untuk pencegahan penularan HIV. Edukasi, teman-teman tahu bagaimana penularannya, tidak menjauhi orangnya tapi menjauhi virusnya. Iya. Jadi itu yang paling penting ya teman-teman. Jadi yang harus kita pahami bahwa yang kita harus jauhi itu adalah virusnya, bukan orangnya. Jadi tidak usah lagi khawatir ketika bertemu, berjabat tangan, satu bangku, satu meja makan, kayak gitu. Bahkan berpelukan nggak apa-apa ya. Jadi memang HIV itu tidak menular dengan sentuhan atau pelukan, jabat tangan juga tidak. Kemudian pakai
alat makan juga tidak menularkan, gigitan nyamuk juga tidak menularkan, pemakaian toilet, berenang bersama itu tidak menularkan. Ya, seperti tadi saya bilang di 4 cairan tadi yang paling bisa menularkan HIV. Jadi itu ya teman-teman, dicatat bahwa memang hanya ada 4 media penularannya. Kalau yang lain itu mungkin hanya cara-caranya, dan itu tidak mudah kok untuk tiba-tiba tertular gitu ya. Memang ada prosesnya kayak gitu, dan sebenarnya mungkin ada tahapannya ya Mbak sampai bisa ke AIDS kayak gitu. Karena orang dengan HIV positif itu kalau fase penularannya tidak langsung ya Mbak ya? Iya. Jadi penularannya begini kalau HIV. Ada yang namanya window period. Ya, jadi misalnya hari ini kita melakukan kegiatan berisiko, entah itu berhubungan seks lebih dari satu pasangan, kemudian juga pemakaian jarum suntik yang berganti-ganti. Itu kalau kita misalnya kenanya perilaku berisikonya hari ini, 2 hari kemudian kita mau periksa, kemungkinan hasilnya masih negatif. Karena antibodinya belum terbentuk. Jadi nanti setelah 3 atau 6 bulan itu nanti dicek lagi, itu baru bisa ditegakkan diagnosisnya. Ya, jadi masa window period ini 3 sampai 6 bulan. Kalau memang positif gitu ya, dia akan memasuki fase yang namanya tanpa gejala. Tanpa gejala sama sekali, masih bisa aktivitas, badannya juga masih sehat gitu ya, nggak sakit apapun. 5 sampai 10 tahun rentangnya, tergantung masing-masing dari kita ya, tubuhnya gimana. Nah, tapi kalau tidak pakai ARV gitu ya, tidak pengobatan ARV, itu akan masuk nanti pada periode yang namanya sudah bergejala dan nanti ada AIDS. Kalau sudah AIDS itu CD4-nya akan kurang dari 350. Kalau orang sehat itu biasanya 800, 1000 gitu ya. Ini sudah kurang dari 350 gitu. Jadi kalau kita sekarang kebijakannya adalah kalau di puskesmas yang ibu hamil itu pasti akan dites HIV-nya. Gitu. Untuk menekan kasus baru. Kalau memang ditemukan ibu positif akan diobati sehingga anaknya tidak positif HIV. Kemudian yang ditemukan TB gitu ya, dicek HIV-nya. Kenapa TB? Karena TB adalah infeksi atau penyakit yang paling sering muncul kalau seseorang kena HIV. Jadi ditemukan HIV dites TB-nya, ditemukan TB dicek HIV-nya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak ya langkah yang coba dilakukan agar menekan kasus-kasus baru itu tadi ya. Setidaknya banyak upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, juga khususnya di bidang P2P. Selain sosialisasi, apa Mbak kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Dinas kalau seputar HIV? Paling sering adalah memang sosialisasi, karena tadi saya sampaikan bahwa edukasi itu adalah vaksinnya HIV gitu ya. Kemudian kita juga ada kalau di puskesmas ada VCT mobile. Itu untuk teman-teman yang memang beresiko gitu ya. Teman-teman memang beresiko, populasi kunci itu kita lakukan VCT mobile. Kemudian kita juga punya kader, kerjasama juga dengan PKBI Bantul gitu ya. Teman-teman remaja kita juga sasar, karena kalau penularannya misalnya tertular HIV di usia 20 tahun, kita akan tarik rentang mundur ke belakang untuk faktor risikonya. Jadi 5 tahun ke belakang kira-kira umur berapa kalau 20 HIV? 15 lah ya. 15 usia sekolah usia SMP remaja gitu ya. Berarti saat dia SMP dia sudah melakukan kegiatan yang berisiko menularkan HIV. Gitu, Mbak. Oke. Ya. Jadi udah banyak hal yang coba dilakukan oleh Dinas Kesehatan juga. Tadi menarik adalah VCT mobile gitu, jadi mendekatkan layanan ke masyarakat. Nah, prinsipnya tadi yang kalau kita mau melakukan VCT adalah secara sukarela gitu ya, secara kerelawanan atas kemauan diri sendiri kayak gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan. Seumpamanya ada kasus di sekitar teman-teman semua kayak gitu, kita tidak bisa memaksakan seseorang itu untuk udah kamu walaupun kita tahu dia berisiko ya Mbak ya. Ya, kita tahu seseorang itu berisiko tapi kita nggak bisa memaksakan bahwa udah kamu VCT saja gitu, nggak boleh ya Mbak ya. Jadi gini Mbak. Jadi kalau VCT itu konsepnya sukarela. Jadi sukarela, kemudian rahasia, jangan khawatir, yang tahu itu hanya teman-teman yang periksa dengan konselornya. Jadi nanti ada konseling dulu sebelum dites.
ya, ada konseling dulu, nanti ada inform concern apakah sudah bersedia diambil darahnya, kemudian dicek, setelah cek pun ada pasca konselingnya ya. Kemudian juga kalau misalnya Mbak ada yang datang ke puskesmas gitu ya dengan TBC, kemudian sudah diobati 6 bulan, kok nggak sembuh-sembuh, dokter berhak untuk menyarankan melakukan tes HIV. Itu namanya PITC, jadi Provider Initiating untuk tes HIV. Jadi karena melihat kondisinya diobati kok tidak sembuh, kemudian dokter punya inisiatif untuk dilakukan tes HIV. Itu bisa ya, bisa dilakukan gitu. Oke. Iya, menarik banget ya sebenarnya kalau berbicara soal HIV ini, asalkan teman-teman mau belajar dan mau paham, harapan kami ya terutama agar tidak lagi melakukan stigma gitu ya pada orang-orang tertentu, bahwa sebenarnya bahkan tidak hanya populasi kunci atau orang-orang tertentu yang punya resiko gitu, tapi kita semua gitu. Kita semua punya resiko yang sama untuk tertular HIV. Itu yang paling penting. Tapi kalau nanti sudah paham informasinya seputar HIV, nggak usah khawatir. Apa yang langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan, teman-teman bisa mencari informasi, mencari akses layanan terdekat kayak gitu, dan juga bisa melakukan konseling atau meminta pendampingan kayak gitu. Bisa ya Mbak ya minta pendampingan ya? Bisa. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya ada tetangganya atau saudaranya yang HIV positif gitu ya, nanti akan dirujuk untuk ada pendampingan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Itu nanti akan didampingi oleh Yayasan Victory Plus. Itu yayasan di mana dia mendampingi ODA supaya tingkat pengobatannya, kan kalau pengobatan HIV ini seumur hidup, jadi diminum setiap hari seumur hidup. Itu pasti akan butuh dukungan ya. Ya, kita minum vitamin aja kadang lupa males jelang-jeling gitu ya. Apalagi ini harus diminum seumur hidup dan teratur gitu ya. Nah, itu ada dukungan juga, ada dukungan psikisnya juga. Gimana dia bisa meningkatkan percaya dirinya bahwa HIV itu bukan kutukan loh. HIV itu tidak artinya langsung mati. Mungkin saja gitu ya. Kalau kita lihat pembasket dunia Michael Jordan itu, dia HIV positif tapi dia tetap hidup dengan kualitas hidup yang baik karena dia melakukan pengobatan yang baik. Mungkin kita akan yang nggak punya HIV mungkin meninggalnya akan lebih cepat daripada yang punya HIV positif, karena kita nggak tahu kita tuh meninggalnya kapan. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau orang dikatakan HIV pasti mati, itu belum tentu. Kalau memang pengobatannya bagus gitu, pasti akan kualitas hidupnya juga meningkat. Jadi gitu ya teman-teman, nggak usah khawatir ya. Informasi seputar HIV ini semoga bisa membantu teman-teman lebih paham dan lebih aware juga sama sekitarnya kayak gitu. Dan jangan melakukan stigma. Yang harus dijauhi adalah virusnya, bukan orangnya. Orangnya tetap harus didukung ya. Dirangkul, disupport. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Mbak Esti. Datang ke podcast Ruang Temu Rasa PKBI Bantul. Semoga informasinya dapat membantu teman-teman yang melihat video kita kali ini. Dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah.